Shalom, salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang diberkati. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang, keluarga, dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Octavianus STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita. Cinta dan kasih Tuhan merangkul dan mengumpulkan kita dalam persekutuan saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan mengagungkan segala kebaikan-Nya. Kita jalani hidup dalam sukacita karena kita mengalami kasih-Nya setiap saat. Kita menyatakan kebersamaan dan persekutuan. Kita berkumpul dan beribadah kepada-Nya. Kita bersyukur atas kehidupan dan berkat-Nya. Ya Tuhan, layakkanlah kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam ibadah ini, dan dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Kita mengangkat nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat 3, ayatnya yang pertama, kami puji dengan riang. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita boleh datang dengan sukacita di tengah persekutuan ibadah minggu yang kudus ini, ketika kita boleh duduk bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan, ketika kita boleh datang memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan di tempat kudus-Nya, siapakah yang memanggil dan yang menolong kita? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta semua yang berdiam di dalamnya. Haleluya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai juga. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Kita akan masuk dalam Mazmur responsorial. Jemaat Tuhan, berdasarkan Mazmur 118, marilah kita secara berbalasan, kita mengungkapkan syukur atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Demikian, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel baru berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah warga gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah pendeta, penatua dan syammas gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah sekolah minggu, remaja dan pemuda,
kaum perempuan, dan kaum bapa Gereja Toraja Mamasa berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. kita menyanyi dari PKJ 128, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan hukum kasih. Marilah kita kembali berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan sebagai hukum yang mengatur dan mengerahkan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Firman Tuhan dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 sampai 14. Kita kembali mengangkat pujian dari PKJ 277 ayatnya yang pertama. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gung yang menggema dan jarang yang gak merinci. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa kita dengan nyanyian pengakuan dosa dari nyanyian PKJ 43. Kami berlumur
Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat keluarga Allah, marilah dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya yang senantiasa nyata dalam hidup kita. Kita mempersembahkan pujian PKJ 38, Dosa Dunia Hapuslah. Jemaat yang terkasih, untuk pelayanan firman, mari kita mempersiapkan diri dengan mempersembahkan pujian, mari masuk. Untuk membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ada kesempatan lagi bagi kami sekalian untuk berbakti menyembah-Mu di rumah kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sadar akan keterbatasan kami manusia, kami memohon pengasihan dan pertolongan-Mu melalui kuasa Roh Kudus. Hikmat dari-Mu yang dapat memampukan dan melayakkan kami untuk merenungkan firman-Mu ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini terdapat di dalam Efesus pasal 1
ayatnya yang ke-15 hingga dengan ayatnya yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul untuk doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Firman Tuhan demikian, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatunya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman-Nya siang ataupun malam. Haleluya. Jemaat yang terkasih, shalom untuk kita semua. Topik renungan Gereja Toraja Mamasa hari ini, Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi kemuliaan Kristus. Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi kemuliaan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, hari Kamis yang lalu telah kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Itu berarti pada saat itu kita bersama merenungkan, menghayati Kristus yang di bumi, yang penuh dengan penderitaan, dan Kristus yang di sorga dalam kemuliaannya. Kesaksian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah suatu ungkapan sukacita dari seseorang yang dipakai oleh Allah secara luar biasa, yaitu Paulus. Ayat yang ke-15 dan 16, Paulus mengangkat dua hal yang istimewa dalam hidup jemaat yang membuat Paulus bersyukur dan mengingat jemaat serta mendoakannya. Di ayat yang ke-15,
Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, sesuatu yang luar biasa. Karena kesaksian iman dan kasih. Paulus yang ada di dalam penjara bersyukur kepada Tuhan. Karena itu tidaklah salah dan memang menjadi sangat penting bahwa Yesus sendiri menyimpulkan hukum Taurat itu dengan hukum kasih. Bahkan waktu Yesus selesai mencuci kaki murid-muridnya saat akan memulai penderitaannya, Yesus menegaskan kepada mereka, "Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Di Injil Yohanes pasal 13 ayat 35 dapat kita temukan di sana. Iman dan kasih membuat orang bersyukur kepada Tuhan dan selalu mengingat kita, mendoakan kita. Dalam perikop ini, Paulus mendoakan jemaat dalam syukurnya karena iman dan kasih jemaat. Paling tidak 3 hal penting dari doa Paulus untuk jemaat di Efesus. Yang pertama, agar jemaat diberi roh hikmat untuk mengenal Yesus dengan benar. Itu di ayat yang ke-17. Paulus berdoa agar Roh Kudus menguasai hidup jemaat, memampukan jemaat untuk terus bersaksi, yaitu menyatakan iman dan melakukan kasih kepada sesama. Yang kedua, agar jemaat mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Ayat 18. Paulus meyakini, mengimani bahwa untuk dapat menjadi saksi yang benar atau untuk dapat mengenal Yesus dengan benar dan menyaksikannya kepada orang lain, maka Roh Kudus itulah yang kita butuhkan. Tentu saja Bapak Ibu, bukan hanya Paulus yang berprinsip seperti itu, tetapi Yesus sendiri sebelum ia naik ke surga memang menjanjikan bahwa Roh Kudus itu akan datang kepadamu untuk memberi kemampuan bagi kamu. Memampukan jemaat untuk mengerti pengharapan apakah yang ada di dalam panggilan jemaat. Karena di Efesus ini jemaat disebut tubuh dan Yesus adalah kepala. Hubungan jemaat dengan Yesus. Roh Kuduslah yang memampukan manusia untuk dapat mengerti, memahami pengharapannya. Sehingga di tengah pergumulan apapun, di tengah kesulitan apapun, di tengah penderitaan apapun, orang yang percaya kepada Kristus
meyakini bahwa ada kekuatan yang terus memberi pengharapan kepada kita, yang memampukan kita untuk dapat mengerti semua persoalan kehidupan ini. Yang ketiga adalah agar jemaat dapat mengenal kuasa dan kerajaannya di ayat 19 sampai 22. Setelah Yesus naik ke surga, menjadi jelas bahwa kuasanya adalah di bumi dan di sorga. Seperti yang ia katakan sebelum ia naik ke surga. Juga menjadi jelas bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, tapi adalah kerajaan Allah. Hal-hal seperti ini dibutuhkan oleh jemaat, oleh kita semua, untuk dapat memahaminya, untuk dapat mengertinya. Itulah bagian-bagian makna dari Yesus naik ke sorga. Dan dalam kalender gerejawi minggu depan kita akan memperingati apa yang dijanjikannya benar-benar terjadi, yaitu pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang menarik untuk kita jadikan pembelajaran bagi kita sekalian yang hidup di zaman ini. Yang pertama, dengan iman dan saling mengasihi orang lain, selalu bersyukur, mengingat dan mendoakan kita. Bapak Ibu, coba kita renungkan baik-baik hubungan Paulus dengan jemaat Efesus waktu itu. Paulus sedang dipenjara, sedang mengalami kesusahan, sedang berada di dalam penderitaan. Tapi karena mendengar kasih dan iman yang ada pada jemaat, maka Paulus berkata, aku tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah dan mengingat serta mendoakan kamu. Saya percaya kita semua senang dan rindu untuk didoakan orang lain. Di sini menariknya firman ini. Paulus terus mendoakan jemaat itu karena mendengar jemaat itu memiliki iman kepada Yesus Kristus dan mengasihi sesama. Di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19, sebagai orang yang berpengharapan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita pun terus dapat menyatakan iman dan melakukan kasih. Menyatakan iman berarti kita beda dengan kebanyakan orang. Kita tetap berpengharapan, tetap berkeyakinan. Di tengah COVID ini, kuasa Tuhan selalu ada. Kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Karena itu, kita patut bersyukur, kita patut memuliakan namanya. Puji Tuhan, di jemaat kita selama pandemi ini, Roh Kudus
menggerakkan hati setiap kita, menggerakkan hati jemaat yang diberkati Tuhan, mau menjadi donatur bagi teman-teman yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Bulan April yang lalu, kita bisa membagikan beras kepada jemaat 1.200 kilo. Di bulan Mei 2.200 kilo. Itu semua kita percaya gerakan dari menyatakan kasih di tengah pergumulan hidup ini. Dan saat ini tersedia lagi, sekalipun ya masih menjadi perenungan bagi kita semua, saat ini sudah tersedia 350 kilo dan sekitar 10 juta. Itu berarti sudah hampir setengahnya lagi bisa dipenuhi. Kita masih butuh sekitar 7 jutaan untuk bisa membagikan beras 2.200 kilo bulan depan. Saya percaya Bapak Ibu, ini semua bisa dapat dilakukan karena kita percaya bahwa di tengah pandemi ini pun anak-anak Tuhan akan tetap menyatakan iman dan kasih kepada sesama. Di tengah pandemi ada banyak berkat Tuhan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, pelajaran yang kedua buat kita yang hidup di zaman ini. Roh Kudus adalah kekuatan yang penuh hikmat untuk bersaksi tentang kemuliaan Kristus yang adalah penguasa di sorga dan di bumi ini. Paulus berdoa agar roh hikmat ada pada jemaat. Kita percaya roh hikmat itu akan selalu menggerakkan kita. Roh Kudus itu akan senantiasa menguasai seluruh hidup kita. Sehingga kita saling menopang, saling memperhatikan, saling mengasihi di tengah pergumulan apapun. Di tengah beban yang sedang kita alami ini. Kita percaya bahwa apa yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya yang menjadi kenyataan pada hari Pentakosta yang minggu depan kita akan peringati lagi, itu akan tetap menjadi nyata dalam hidup setiap pribadi kita. Roh Kudus akan senantiasa menggerakkan kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang berpengharapan di tengah penderitaan, di tengah beban apapun, dan tetap dapat melakukan pelayanan-pelayanan kasih bagi sesama. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian saat ini selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, setiap pribadi bersaat teduh sejenak untuk kembali lagi menghayati, merenungkan apa yang kita baca dan renungkan lewat firman ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih, untuk merespon firman Tuhan, kita kembali mempersembahkan pujian PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu.
Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mengucapkan dan menyanyikan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman percaya kita dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita satukan iman dan harap kita lewat doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih yang Engkau nyatakan pada kami semua dalam ibadah ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sungguh berbahagia menghayati kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, kami mohon kiranya kami semua dalam keadaan apapun, dalam situasi yang sedang kami hadapi saat ini, dalam pengharapan iman kami, senantiasa dapat menyatakan iman dan kasih. Bersyukur bersama ke-45 anggota Jemaat Tamalan Rea ini yang berulang tahun minggu yang lalu. Tuhan, kami mohon Engkau berkenan atas ungkapan-ungkapan syukur mereka. Engkau senantiasa memberkati, mengasihi, menyertai mereka, sehingga sukacita dan damai sejahtera-Mu menjadi bagian dari kehidupannya di sepanjang hidup ini. Dan tahun depan dapat berulang tahun lagi. Bapa, dalam pengharapan iman kami berdoa untuk teman, sahabat, keluarga yang masih dalam perjuangan menghadapi sakit penyakit, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah-rumah sakit, yang ada di sekitar Makassar, di kampung, dan di rantauan orang. Kepadamu kami memohon Tuhan,
agar Engkau menjamah mereka oleh bilur-bilur-Mu, mereka akan dapat dipulihkan, akan dapat disembuhkan, sehingga dunia ini sungguh percaya bahwa di dalam Engkau segala sesuatu dapat dihadapi. Tuhan sungguh-sungguh memiliki mujizat yang dapat dinyatakan pada setiap umat yang percaya. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu dalam semua aktivitas hidupnya. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kemampuan untuk senantiasa bersuka cita dalam setiap keadaan, untuk saling mendoakan. Karena itulah yang patut menjadi bagian dari kehidupan kami, anak-anak-Mu. Sehingga jemaat-Mu senantiasa bersuka cita karena Tuhan. Anak-anak yang sedang belajar di rumah, ada yang semester ataupun ujian online, Tuhan memberkati semua yang dipakainya, sehingga mereka dapat disebut anak-anak yang sukses dalam pendidikan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk apa yang sedang kami hadapi. Manusia benar-benar tidak berdaya, tapi kami percaya oleh kuasa Yesus Kristus, wabah COVID-19 pun akan dapat berlalu dari kehidupan kami, umat manusia. Kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan, ada kuasa untuk itu. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk senantiasa memampukan kami bersyukur di tengah persoalan kehidupan ini, dan senantiasa menyatakan iman dan kasih di sepanjang kehidupan kami. Tuhan memberkati semua orang, memberkati hamba-hamba Tuhan yang mengangkat bersama pelayanan hari ini. Penatua dan Syammas, dan semua yang Tuhan pakai, biarlah semua yang kami gunakan adalah untuk memuliakan nama Tuhan, dan setiap pribadi kami senantiasa hidup dalam kasih dan rahmat Tuhan Yesus sendiri. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap orang yang oleh karena masalah COVID-19 ini sungguh merasakan banyak yang hilang dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan senantiasa menggantikan segalanya menjadi lebih baik. Berdoa untuk para donatur, berdoa untuk semua yang diberkati oleh Tuhan, untuk senantiasa saling menolong, saling mempedulikan sesama di tengah pergumulan ini, sehingga hidup mereka senantiasa dilimpahkan kasih dan berkat dari Allah sendiri. Ini doa kami Tuhan. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Tuhan kiranya berkenan atas doa dan harapan-harapan kami. Karena semuanya ini dipersembahkan kepadamu Bapa, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jumat 439, baiknya yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan diri dan persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 197, baiknya yang pertama, Besarlah Untungku. Bersuka jiwaku karena damai
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam ibadah jemaat. Dimohon perhatian bagi jemaat Tuhan untuk mendengarkan ibadah jemaat Minggu 24 Mei 2020. Yang pertama, ibadah hari Minggu 31 Mei 2020 dilaksanakan secara online dimulai pukul 06.30 WITA. Penata ibadah Majelis Jembatan Malandria Daerah Pelayanan 2. Rekaman bersama pendeta dan tim musik gerejawi akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Mei 2020 pukul 10.00 WITA. Kedua, persekutuan anak dan remaja dilaksanakan setiap hari Minggu secara online dimulai pukul 8 WITA. Diharapkan kepada para orang tua dan keluarga untuk memotivasi anak-anak di rumah mengikuti ibadah tersebut. Ketiga, ibadah rumah tangga dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, disiarkan secara live streaming pukul 19.00 WITA pada halaman fanpage Facebook GTM Jembatan Malandria. Keempat, semua bentuk persembahan daripada jemaat, misalnya kolekte ibadah hari Minggu, persembahan khusus ibadah rumah tangga, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur ulang tahun, dan sebagainya, itu disetor melalui koordinator atau bendahara dapel atau langsung ke tata usaha gereja setiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu pukul 7.00 sampai 13.00 WITA. Kelima, disampaikan terima kasih banyak kepada segenap warga jemaat yang telah berkenan memberikan bantuannya, baik dalam bentuk uang tunai maupun yang berupa natural, untuk membantu saudara-saudara kita yang paling merasakan dampak COVID-19. Bagi Bapak Ibu yang berkelintuan dalam pelayanan diakonia ini, dapat menyalurkan partisipasinya secara langsung ke kantor gereja atau melalui BRI dengan nomor rekening 3419 0102 2742 539 atas nama Gereja Derajat Makassar. Keenam, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2020. Kiranya Allah memberkati dalam pertambahan usia ini. Ketujuh, bersama kita dukung dalam doa buat Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya Allah menjamah dan memulihkan sakit yang dialami oleh mereka sehingga dapat kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. 8. Mari terus mendukung pelayanan multimedia GTM Jembatan Malandria pada channel YouTube dengan cara like atau subscribe, komen, dan subscribe atau kita menikmati setiap video. Demikian waktu jemaat hari ini. Atas perhatian segenap warga jemaat diucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah berada di penghujung ibadah ini. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada kesempatan ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, bersama-sama kita berdiri dan menyanyikan PKJ 178 Allah mengutus. Allah mengutus
Jemaat yang terkasih, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan kita. Jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyi dari NKB 188 ayatnya yang pertama, Tiap Langkahku. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.